Golkar ada bunga. 9. Perjuangan dan pengabdian tanpa henti pada negara yang Bapak tunjukkan sungguh menginspirasi kami. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama Prabowo. Berangkat haji pergi ke Ka'bah. Jangan lupa ke kebun kurma. Indonesia kuat, Indonesia berkah. Bersama Prabowo, Indonesia macan Asia. Terima kasih. Dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan. Bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Kami di jumlah Pak Menhan dari 50 anggota ini, kalau di jumlah suara kemarin ketika pemilu paling banter sampai 3 juta saja dari seluruh total. Jadi ini merupakan kebanggaan kami, Pak Menhan yang juga sekarang menyandang status presiden terpilih dengan 96 juta suara dapat hadir. Karena sudah quorum, izinkan saya membuka dan kalau disepakati karena substansi dari rapat-rapat kerjasama pertahanan ini sudah dilakukan sebelumnya, maka tidak perlu ada yang dirahasiakan. Mohon izin Bapak kalau disepakati bisa dilakukan dengan sifat terbuka. Ya, disepakati Bapak Ibu, rapat kita buka dan sifatnya terbuka. Sebetulnya sampai sekarang masih ada ketakutannya, masih ada sedikit Pak. Jadi kalau agak grogi saya mohon maaf. Jadi ada 5 RUU ratifikasi kerjasama pertahanan dan ini baru pertama kalinya Pak dalam sejarah kami di Komisi 1. Insya Allah dalam satu raker kita menyelesaikan 5 undang-undang kerjasama pertahanan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir mini dari fraksi-fraksi. Kami persilahkan kepada juru bicara masing-masing fraksi. Kami mohon juga kesepakatan Bapak Ibu sekalian tadi di dalam rapat pimpinan dan kapoksi sebelumnya. Saya rasa 1 menit maksimal cukup. Mau diperpendek atau cukup 1 menit? 1 menit ya. Kami persilahkan yang pertama, fraksi PDI Perjuangan. Kami diberitahu yang menyampaikan Bapak Idam Samawi, betul? Silakan yang terhormat Bapak Idam Samawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan, sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029. Iya, Presiden terpilih. Yang saya hormati beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh jajaran, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Komisi 1, dan Bapak Ibu Saudara sekalian anggota Komisi 1 yang berbahagia. Berbicara mengenai RUU Pertahanan, kerjasama dengan 5 mitra atau 5 sahabat negara sahabat, ini merupakan
cita-cita proklamasi kemerdekaan yang pertama dan yang keempat yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus sebagai tugas pokok fungsinya Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka untuk itu fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui RUU kerjasama di bidang pertahanan ini ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat 2. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Idham Samawi. Beliau salah satu yang menjaga, mengingatkan kami selalu tentang konstitusi, Pak. Hafal di luar kepala beliau. Nanti diserahkannya sama-sama Pak Idham. Nanti kita kumpulkan dulu pembacaan seluruh fraksi. Saya mohon berdiri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau boleh Pak Utut izin supaya kelihatan bahwa yang hadir juga cukup lengkap. Pada Kang TB semuanya. Terima kasih fraksi PDI Perjuangan yang juga senantiasa terus mengawal rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, saya minta, meskipun ada Pak Waka DPR, kita mungkin minta Ibu Nurul Arifin untuk menyampaikan sekali lagi maksimal 1 menit. Ibu Nurul, silakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada pokok persoalan. Terkait pengesahan persetujuan kerjasama pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintahan Republik India, pemerintahan Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, pemerintahan Kerajaan Kamboja, dan pemerintahan Republik Prancis di bidang pertahanan. Dengan ini, fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuan. Untuk kelima RUU tersebut dibawa ke pembahasan tingkat 2 yaitu ke paripurna. Semoga RUU ini dapat diimplementasikan dan memberi dampak positif bagi hubungan bilateral kedua negara terkait. Kami Pak di sini, Pak Menteri, Bapak Presiden terpilih, mohon maaf grogi sedikit, bersama-sama dengan senior kami Bapak Letjen Ludwig F. Paulus, kemudian Ibu Christina Aryani, di samping saya Dave Laksono, di belakang saya Bobi Rizaldi yang sekarang terpilih di BPK Pak, dan tentu saja ketua kami tercinta Ibu Mutia Hafid. Oh, ini satu lagi junior kami Pak Tovan. Jadi ini dari fraksi Partai Golkar semua. Kami mohon juga. Sebentar Ketua. Jadi perjuangan dan pengabdian tanpa henti pada negara yang Bapak tunjukkan sungguh menginspirasi kami. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Terima kasih. Fraksi Partai Golkar, saya mohon berdiri. Ya. Terima kasih fraksi Partai Golkar. Berikutnya, fraksi, ini perlu juga nggak ya Pak Sugi ya kita tanyakan persetujuannya. Fraksi Partai Gerindra yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Imron. Silakan Pak Ali Imron. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra DPR RI menyepakati rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan 5 negara yaitu Kamboja, Brasil, Uni Emirat Arab, Prancis, dan India tentang kerjasama di bidang pertahanan. Demikian pendapat umum fraksi Partai Gerindra. Pimpinan fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanda Haji Ahmad Muzani. Sekian. Nah, tidak ada penyampaian lain? Siap, ya ada. Silakan fraksi Partai Gerindra dipimpin Pak Sugiono, mungkin mohon berdiri. Datang nih Fadlizon. Beliau sedang tugas di luar negeri Pak Fadlizon. Berikutnya dari fraksi Partai Nasdem akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hasbi Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan akhir fraksi Nasdem DPR RI yang dibacakan oleh Hasbi Ansori A355. Saudara pimpinan, anggota Dewan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan hadirin yang terhormat.
Fraksi Partai Nasdem memberikan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federatif Brazil, pemerintah Kerajaan Kamboja, pemerintah Republik Indonesia, Persatuan Emirat Arab, dan pemerintah Republik Prancis dalam bidang pertahanan pada tahun 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui 5 rancangan undang-undang tersebut untuk segera disahkan. Atas segala perhatian yang diberikan, maka fraksi Partai Nasdem DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Salam restorasi. Terima kasih fraksi Nasdem. Berdiri. Ya. Beberapa dari kami yang terhormat Bapak Menhan Presiden terpilih termasuk dari Nasdem jadi calon kepala daerah, jadi mungkin tidak hadir hari ini. Berikutnya dari fraksi PKB disampaikan Bapak Haji Taufik Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi, teman-teman komisi 1, Bapak Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Wamen, Pak Menhan, lalu dari Kemenlu, Wamenlu, dari Menkumham dan seluruh jajaran pemerintah. Terkait dengan persetujuan RUU tentang pengesahan kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah RI dengan 5 pemerintah Republik India, Republik Federal Brasil, Uni Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, Republik Prancis. Maka setelah kami melakukan kajian yang mendalam dan juga memperhatikan perkembangan pemikiran yang ada di dalam diskusi-diskusi di Komisi 1, maka dengan memohon ridha Allah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan ini menyatakan persetujuan terhadap 5 rancangan undang-undang ini untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mudah-mudahan undang-undang ini nanti akan bisa direalisasikan dan memberikan manfaat bagi kembangan dan juga bagi kebanggaan bangsa Indonesia. Selanjutnya kami atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertahanan yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan sangat baik dengan Komisi 1 dan mudah-mudahan nanti di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kerjasama ini akan semakin baik. Fraksi PKB terdiri dari 5 orang, tapi mohon maaf, 1 Pak Saiful Bahri dalam kondisi sakit. Lalu kami Taufik R. Abdullah, ada juga Pak Helmi Faisal, Pak Andi Najmi, Ya Pak Presiden. ada satu lagi sebenarnya ketua umum kami adalah anggota Komisi 1, tapi tadi titip salam untuk Bapak Presiden, Pak Muhaimin Iskandar. Itu saja yang sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi Partai Demokrat yang terhormat. Oh ya, mohon maaf. Fraksi PKB silahkan berdiri yang hadir. Terima kasih. Berikutnya dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Rizky Aulia Rahmanata Kusuma yang terhormat. Sebelah kiri pengantin baru Rising Star di Komisi 1, silakan. Terima kasih Bu Ketua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Demokrat bersama Prabowo. Itu tagline kita 2024. Terima kasih Bu Ketua. Berdasarkan pemaparan beserta dokumen-dokumen yang telah kami terima secara komprehensif dan melalui diskusi yang telah kami lewati, maka kami fraksi Partai Demokrat, izin Bapak, ini ada 5 orang di sini anggota Partai Demokrat. Di meja pimpinan ada Bapak Teguh Rifki Harsha,
Di samping saya senior saya Bapak Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR. Di belakang saya juga ada Bapak Anton Sukartono Surato, Kapoksik Partai Demokrat. Dan ada Bapak Kolonel Infantri Purnawirawan Bapak Darizal Basir. Kami fraksi Partai Demokrat memandang rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan atas antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik India, pemerintah Republik Federatif Brazil, Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, pemerintahan Kerajaan Kamboja, dan pemerintah Republik Prancis tentang kerjasama di bidang pertahanan dapat disetujui dan dapat dilanjutkan ke pembahasan di tingkat selanjutnya. Demikian pemandangan akhir mini fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya pada kita semua dan memberikan ridhonya untuk kesuksesan Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin pemerintahan ke depan. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Bapak Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, serta Sekretaris Insinyur Marwan Cik Hasan MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat kami mohon berdiri. Sedikit Ketua, izin menambahkan salam kebanggaan. Saya dari Zal Basir, Angkatan Cadaka Dharma 73, menyampaikan rasa bangga dan hormat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Cadaka Dharma Angkatan 73, 2 orang menjadi Presiden. Demikian, terima kasih. Presiden ada yang tetap kolonel, Pak. Ada yang jadi presiden, ada yang tetap kolonel. Namanya nasib. Namun beliau kolonel yang sangat banyak, ya. Beliau kolonel yang sangat banyak memberikan masukan dalam rapat-rapat Komisi 1. Terima kasih Pak Darizal. Berikutnya kita ke fraksi PKS, disampaikan yang terhormat Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf. Baik. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, para anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih 2024-2029. Bapak Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Bapak Menteri Hukum HAM, serta rekan-rekan wartawan yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sebelum kami membacakan pendapat mini ini, kami sekaligus pada kesempatan ini ingin memperkenalkan teman-teman kami yang hadir full fraksi PKS pada hari ini. Kami diamanatkan pertama oleh Ketua Fraksi Dr. Jazuli Juwaini. Mohon Pak Ketua Fraksi berdiri. Yang kedua adalah Dr. Abdul Kharis Masari yang sekaligus pimpinan, Wakil Pimpinan Komisi 1. Ketiga, Dr. Neti Prasetyani, beliau istri Pak Aher, mantan Gubernur Jawa Barat. Keempat, Pak Johan Rosihan, Sarjana Teknik. Ya. Pendapat akhir mini fraksi PKS terkait 5 rancangan undang-undang kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dengan India, Perancis, Emirat Arab, Kamboja, dan Brazil telah kami dalami sejak Panja pada 19 Juni 2024 yang lalu. Oleh karenanya, tentu dengan pembahasan yang mendalam, dengan semangat kita untuk mewujudkan cita-cita bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kami berharap semoga 5 rancangan undang-undang pertahanan ini kerjasama dengan 5 negara bisa mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam cita-cita kemerdekaan kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu fraksi PKS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim
bertawakal kepada Allah, kami menerima seluruh pembahasan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Juru bicara Dr. Al-Muzamil Yusuf MSI A420 Dapil Lampung. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doktor. Hampir semua doktor Pak, kalau PKS ini semuanya hampir doktor. Tidak perlu berdiri lagi Ustadz? Ini Ustadz Ketua Fraksi menyegerakan keberangkatan ke Palestina untuk hadir dalam rapat hari ini. Kita ke berikutnya ya, Fraksi PAN yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Slamet Aryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang saya hormati, selaku Presiden terpilih, kami bangga telah memilih Bapak. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan sangat tinggi, karena Bapak Prabowo sudah mampu menghargai kami untuk hadir di tempat ini dengan kesibukan beliau, sehingga kami tidak pernah ragu, Pak. Ketum kami Partai PAN koalisi dengan Bapak, insya Allah kami yakin Indonesia akan maju. Yang kedua, atas arahan dari pimpinan Kapoksi Komisi 1 dari Partai Amanat Nasional, Bapak Habib Dr. Rizky Sadik, silakan berdiri dulu. Beliau juga sebagai Ketua DPW PAN Jawa Timur, Pak, kami titip, Pak. Sehingga dengan arahan tersebut, tanpa keraguan, kami fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India dengan pemerintah Republik Federatif Brasil dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab dan Kerajaan Kamboja dan pemerintah Republik Prancis tentang kerjasama di bidang pertahanan. Maka dengan demikian, kami fraksi Partai Amanat Nasional untuk meminta diproses menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kami dari fraksi Partai Amanat Nasional. Matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya. Fraksi PAN mohon berdiri, Mbak Farah ikut berdiri karena perempuan nggak banyak berdiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang kalau di kami Pak Menhan yang terhormat harus selalu ada perwakilan Madura yang berbicara, Pak. Jadi tadi beliau mewakili Madura. Berikutnya terakhir fraksi P3 disampaikan oleh Sekjen Haji Arwani Tomafi. Silakan Pak Arwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden terpilih. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri, pimpinan dan segenap anggota Komisi 1 DPR RI dan jajaran jabat pemerintah yang berbahagia. Setelah mengikuti proses selama di Panja dan penelaahan terkait dengan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan 5 negara sahabat terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan, yaitu pemerintah Republik India, pemerintah Republik Federatif Brasil, pemerintah Persatuan Emirat Arab, pemerintah Republik Prancis, dan pemerintah Kerajaan Kamboja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju terhadap RUU pengesahan persetujuan
tersebut di atas serta meminta rapat kerja Komisi 1 untuk melanjutkan pada pembahasan tingkat 2 guna disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah Republik Indonesia. Besar harapan kami kerjasama ini benar-benar akan mampu meningkatkan dan menguatkan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pertahanan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Kementerian Pertahanan, para Bapak Menhan dan jajarannya, dan seluruh mitra Komisi 1 atas kerjasama selama ini. Dan tentu secara khusus Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Partai Persatuan Pembangunan akan siap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka untuk pembangunan di Indonesia ini. Selanjutnya, fraksi P3 DPR RI hari ini hadir saya Muhammad Arwani Tomafi beserta dengan Gus Rojih Maimun, cucu Mbah Maimun Zubair, Pak Prabowo, 2 orang, dan saya tutup dengan pantun. Berangkat haji pergi ke Ka'bah, jangan lupa ke kebun kurma. Indonesia kuat, Indonesia berkah, bersama Prabowo Indonesia macan Asia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ke-9 fraksi di Komisi 1 DPR RI menyetujui bahwa kelima Undang-Undang Kerjasama Pertahanan dengan 5 negara yang disebutkan sebelumnya untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI dan disetujui menjadi undang-undang. Saya ketok Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Dan tadi ini adalah penyampaian singkat sehingga resminya untuk tatip yang harus kita ikuti seluruh dokumen untuk diserahkan kepada pimpinan maupun juga saudara Bapak yang terhormat Menteri Pertahanan. 9 fraksi mohon juru bicaranya secara efisien efektif untuk menyegerakan memberikan dokumen. Silakan. Pak Idam. Pak map aja buat ya. Mohon bersama-sama, nanti sesi foto ada di akhir. Jadi seluruh 9 perwakilan fraksi mohon bersama-sama memberikan dokumennya. Khusus dari fraksi Golkar ada bunga. Sembilan fraksi bersamaan. Mohon nanti di akhir kita bisa berfoto bersama lagi.
Dan berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan pendapat akhir mini dari pemerintah terhadap kelima RUU tentang pengesahan persetujuan kerjasama bidang pertahanan dengan negara-negara yang kami telah sebutkan tadi. Kami mohon kepada yang mewakili pemerintah, Bapak Menteri Pertahanan untuk menyampaikan pandangan akhir mini dari pemerintah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Fiada Hafid. Para Wakil Ketua yang saya hormati, tentunya tadi Ibu Mutia berasal dari Partai Golkar. Para Wakil Ketua, Bapak Utut Adianto, Wakil Ketua dari fraksi PDIP yang saya hormati. Bapak Sugiono dari fraksi Gerindra. Bapak Teguh Rifki Harsyah dari fraksi Demokrat. Bapak Abdul Haris Al-Masyari dari fraksi PKS yang saya hormati. Seluruh anggota Komisi 1 DPR RI dari seluruh fraksi yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati pula. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Saudara Supratma Andi Aktas, Wakil Menteri Luar Negeri, Saudara Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menhan dan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah SWT, kita masih diberi kesehatan untuk hadir di ruang yang terhormat ini di hadapan Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelligence, luar negeri, bidang-bidang yang sangat menentukan kedaulatan dan kehidupan berbangsa. Alhamdulillah, kita telah menuju ratifikasi penuh rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara yang sangat penting bagi kita. Republik India, Republik Prancis, kedua negara adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Persatuan Emirat Arab, Republik Federasi Brazil, Kerajaan Kamboja, 5 negara ini adalah negara-negara yang penting bagi kita. Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi 1, sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir,
di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Karena itulah saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Walaupun kebocoran masih terus berjalan dengan sangat besar, tapi masih kekayaan kita luar biasa. Dan kekayaan ini menjadi inceran bangsa-bangsa lain. Karena itu saya sangat menghargai Komisi 1 yang berasal dari berbeda-beda, fraksi yang berbeda-beda, tetapi menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda partai politik, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita semuanya adalah anak-anak Indonesia. Kita sebagai pemimpin punya tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi 1 yang akan datang, saya yakin juga akan meneruskan apa yang sudah saudara rintis. Kami dari Kementerian Pertahanan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama. Walaupun di awal-awal cukup menegangkan, tapi saya kira ini bagian dari demokrasi. Kita harus siap untuk menghadapi wakil-wakil rakyat. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa pertahanan ini terlalu penting untuk kita bahas secara terbuka. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf saya kepada media yang sering harus menunggu di luar pada saat kita membahas. Tapi ujungnya pun media kita pasti tahu hasil pembahasan kita.
apapun yang kita bicara pasti bocor. Ya. Tapi saya benar-benar merasa dukungan penuh dari semua fraksi. Artinya semua kekuatan politik di Indonesia menyadari pentingnya pertahanan kita. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan yang kuat. Tetapi sekali lagi kita mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Ini kewajiban kita semua. Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan keamanan rakyat semesta. 5 kerjasama ini sangat penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik. Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak, Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Jadi terharu ya Bapak. Jadi kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 di akhir ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang tidak hanya baik tapi produktif dan insya Allah manfaat untuk kemaslahatan bangsa. Kami mohon maaf juga Pak Menhan jika ada kesalahan dalam berperilaku sebagai mitra. Kami ikut berbangga atas amanah rakyat yang telah disematkan kepada Bapak. Betul Bapak, ini mungkin sejarah pertama ada presiden terpilih yang bermitra dengan komisi.
Karenanya kami ikut bangga dan amat meyakini bahwa Bapak akan sudah terbiasa mendengarkan suara rakyat. Karena dari kami juga penyampaiannya macam-macam, terutama di awal-awal ketika kita sama-sama saling mengenal. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal Bapak untuk menjadi presiden yang selalu aspiratif. Kami mendoakan agar tugas kenegaraan Bapak dimudahkan dan konsistensi. Kalau kita lihat videonya tadi konsisten kerjasama dengan Komisi 1 di awal sampai di akhir. Demikian juga konsistensi Bapak yang menyampaikan bahwa akan membawa Indonesia insya Allah lebih baik, bermartabat, dan juga berdaulat. Terima kasih.